Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan dimanapun berada, izinkan saya berbicara sebentar dengan cara yang sederhana, pelan, dan jelas. Sebelum Bapak dan Ibu berpindah ke kabar lain, sebelum ikut arus pesan berantai, saya hanya meminta satu hal, dengarkan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah, jangan terburu-buru menyimpulkan, dan jangan membiarkan potongan informasi mengaduk-aduk hati. Karena yang kita bicarakan ini bukan sekadar kabar, ini menyangkut rasa aman di masa purna bakti. Ini menyangkut hak yang dibangun oleh puluhan tahun disiplin, keringat, dan pengabdian. Saya paham betul, menjadi pensiunan itu bukan perkara kecil. Dulu, hidup berjalan dalam ritme yang rapi. Ada jadwal, ada apel, ada laporan, ada tanggung jawab yang mengisi hari. Bangun pagi, bersiap, berangkat, bekerja, pulang, lalu besoknya begitu lagi. Ada struktur yang membuat waktu terasa punya makna. Lalu ketika masa purna bakti datang, semuanya berubah. Tidak ada lagi gaji aktif dengan nominal penuh, tidak lagi tunjangan-tunjangan yang dulu menjadi penopang, tidak ada lagi rutinitas yang menahan pikiran agar tetap sibuk. Yang tersisa adalah waktu yang lebih longgar, tubuh yang mulai diuji usia, dan satu sumber utama yang sekarang menjadi sandaran, pensiun. Masa pensiun seharusnya menjadi fase paling tenang. Fase menikmati hasil kerja keras, fase berkumpul dengan keluarga tanpa tekanan pekerjaan, fase menjalani hari dengan damai. Tapi realitas kadang tidak seindah itu. Banyak bapak dan ibu yang setiap awal bulan membuka rekening dengan rasa campur aduk. Ada harapan, ada juga kekhawatiran. Cukup tidak untuk bulan ini? Bagaimana kalau harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana kalau ada biaya tak terduga? Bagaimana kalau ada yang sakit? Pertanyaan seperti itu bukan dibuat-buat, itu nyata, itu dirasakan. Maka ketika muncul kabar tentang kenaikan pensiun dan rapel yang ramai diperbincangkan, wajar jika hati ikut bergerak. Ada yang mulai tersenyum lega, ada yang pelan-pelan menghitung kebutuhan rumah tangga yang tertunda, ada yang berdoa dalam diam agar benar-benar terwujud. Karena bagi pensiunan, rapel bukan sekadar angka. Rapel itu simbol pengakuan. Rapel itu bukti bahwa hak tidak dilupakan. Rapel itu janji bahwa selisih yang tertunda akan dibayarkan. Namun setelah kabar itu beredar, biasanya muncul keadaan yang memancing gelombang pertanyaan. Ada yang sudah menerima, ada yang belum melihat perubahan apapun, ada yang mendengar tetangga atau rekan sudah cair, sementara di rekening sendiri masih sama. Dan pertanyaan paling manusiawi pun muncul, kapan masuk? Apakah benar ada, ini nyata, atau hanya wacana? Apakah kebijakan ini sungguh dijalankan? Pertanyaan seperti itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika pertanyaan berubah menjadi asumsi liar. Ketika orang menyimpulkan kebijakan dibatalkan hanya karena belum masuk pada tanggal tertentu. Ketika pesan berantai menyulut panik, ketika judul-judul provokatif membuat bapak dan ibu kehilangan ketenangan. Di titik ini, saya ingin menegaskan dengan kalimat yang tegas dan mudah dipahami. Kebijakan kenaikan dan pembayaran rapel pensiun bukan isu kosong, bukan kabar tanpa dasar. Jika sebuah kebijakan sudah diumumkan resmi dan berjalan melalui mekanisme negara, itu tidak bergerak tanpa aturan. Penyalurannya pun melalui lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan, seperti PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk purnawirawan TNI Polri. Jadi arah kebijakan itu ada, hak itu ada, mekanismenya ada. Yang sering membuat bingung bukan soal ada atau tidak ada, tetapi mengapa tidak serentak dan mengapa saya belum menerima. Disinilah kita perlu memahami cara kerja sistem. Pencairan dana yang menyangkut jutaan penerima manfaat tidak mungkin terjadi dalam satu detik yang sama. Negara bekerja melalui prosedur, melalui tahap teknis, melalui verifikasi berlapis, dan salah satu tahap paling penting adalah verifikasi dan validasi data. Banyak orang mengira itu hanya formalitas, padahal itu perlindungan. Negara harus memastikan dana masuk ke penerima yang berhak, ke rekening yang sah, dengan identitas yang benar, dan rekening yang masih aktif. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat besar. Salah kirim bisa memunculkan masalah hukum, rekening pasif bisa membuat dana tertahan, ketidaksesuaian data bisa membuka celah penyalahgunaan. Karena itu prosesnya memang harus hati-hati, bukan karena ingin memperlama, tetapi karena harus tepat.
Saya mengerti sebagian Bapak dan Ibu mungkin berkata, kenapa harus lama, kenapa tidak langsung saja? Coba bayangkan kalau dana dikirim tanpa pengecekan menyeluruh, lalu terjadi salah transfer, mengurus perbaikan setelah salah kirim, biasanya jauh lebih rumit, lebih melelahkan, dan lebih lama. Maka lebih baik rapi sejak awal. Lagi pula rapel ini penting dipahami sebagai hak, bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan hadiah. Karena sifatnya hak, maka pada prinsipnya tidak boleh ada pungutan liar, tidak boleh ada biaya untuk mempercepat, tidak boleh ada pihak yang meminta komisi agar dana cair. Rapel yang sah akan masuk otomatis ke rekening terdaftar mengikuti mekanisme resmi. Bapak dan Ibu tidak perlu daftar ulang hanya untuk menerima rapel. Dan kalau ada pihak yang datang, mengaku bisa mempercepat pencairan dengan syarat transfer biaya administrasi, itu patut dicurigai keras. Itu pintu masuk penipuan. Saya ingin berhenti sebentar di bagian ini karena ini menyangkut keselamatan uang Bapak dan Ibu. Setiap ada momen pencairan dana besar, selalu ada oknum yang mencoba mengambil kesempatan. Modusnya macam-macam. Ada yang menelepon mengaku petugas, ada yang mengirim pesan memakai logo seolah-olah resmi, ada yang menyebut nama lengkap Bapak dan Ibu agar terdengar meyakinkan, ada yang meminta PIN ATM, ada yang meminta kode OTP, ada yang menyuruh klik tautan tertentu, bahkan ada yang mengancam kalau tidak segera konfirmasi, maka dana diblokir. Ingat baik-baik, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta OTP, dan tidak pernah meminta Bapak dan Ibu mengirim uang agar dana cair. Jika ada yang meminta itu, hentikan komunikasi. Jangan panik, jangan tergesa-gesa, jangan menyerahkan data pribadi melalui telepon atau pesan singkat. Kalau ragu, tutup saja. Datang langsung ke kantor cabang resmi atau hubungi kanal resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mencegah jauh lebih baik daripada menyesal ketika uang sudah hilang. Sekarang kita masuk ke hal yang sering memicu perbandingan. Mengapa nominal rapel saya berbeda dengan teman saya, padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya ada pada variabel perhitungan. Besaran hak biasanya dihitung dari gaji pokok terakhir, pangkat atau golongan, masa kerja, serta status keluarga yang menjadi tanggungan sesuai ketentuan. Setiap orang punya riwayat berbeda. Ada yang masa kerjanya lebih panjang, ada yang golongannya lebih tinggi, ada yang tanggungannya berbeda, maka hasil perhitungannya pun berbeda. Ini bukan soal pilih kasih, bukan soal kedekatan, bukan soal siapa yang lebih dulu diperhatikan. Ini soal data. Agar Bapak dan Ibu tidak mudah terseret potongan informasi yang tidak utuh, mari kita runtutkan alurnya dengan tenang. Ketika kebijakan penyesuaian ditetapkan, langkah awal terjadi di tingkat sistem pusat. Data seluruh penerima yang terdampak dihimpun, lalu sistem menghitung ulang besaran hak berdasarkan variabel masing-masing individu. Setelah perhitungan, hasilnya tidak langsung dilempar ke bank begitu saja. Ada tahap verifikasi internal. Data dicocokkan dengan basis data kependudukan, data rekening, dan catatan administratif lain. Nah, disinilah sering muncul kendala teknis yang membuat sebagian orang lebih lambat menerima. Contohnya sederhana tetapi dampaknya besar. Perbedaan penulisan nama antara data lama dan data kependudukan terbaru, perbedaan satu huruf saja bagi manusia itu sepele, tetapi bagi sistem komputer itu bisa dianggap tidak cocok. Ada rekening yang ternyata sudah tidak aktif atau dorman karena jarang dipakai, ada perubahan status keluarga yang belum diperbarui, ada data ahli waris yang belum sinkron. Jika sistem menemukan ketidaksesuaian yang berisiko, proses otomatis bisa ditahan untuk keamanan. Itu bukan penundaan sengaja, itu pengamanan agar dana tidak salah salur. Setelah data dinyatakan bersih, barulah masuk tahap instruksi pembayaran massal melalui sistem perbankan. Tetapi sekali lagi, instruksi pembayaran bukan berarti semua rekening akan menerima pada menit yang sama. Sistem perbankan punya antrean transaksi, apalagi jika jumlah transfer sangat besar dan terjadi dalam waktu berdekatan. Karena itu ada yang masuk lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendengar kabar cair tanggal sekian yang ramai di grup, pahami bahwa tanggal yang disebut-sebut itu sering dimaknai keliru. Tanggal implementasi kebijakan biasanya adalah tanggal mulai diberlakukan secara nasional, bukan jaminan serentak, masuk ke semua rekening pada jam yang sama. Dan saya perlu menyinggung satu hal yang sering muncul dalam pesan berantai, yaitu tanggal 30 Februari yang disebut-sebut seolah-olah jadi patokan.
Bapak dan Ibu tentu tahu, Februari tidak pernah sampai tanggal 30. Jadi ketika ada pesan yang memakai tanggal seperti itu, kita sudah bisa melihat bahwa sumbernya tidak bisa dipercaya sejak awal. Kadang bukan hanya keliru, tapi memang sengaja dibuat untuk memancing emosi, memancing kepanikan, atau memancing orang agar mudah diarahkan ke tautan tertentu. Maka mulai dari sini, mari jadikan kebiasaan. Kalau ada informasi yang dari awal sudah tidak masuk akal, jangan dilanjutkan, jangan disebarkan, cukup berhenti di tangan kita. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan jika dana belum masuk setelah tanggal yang ramai diperbincangkan? Langkah pertama, jangan panik. Panik membuat pikiran tidak jernih, dan orang yang panik biasanya lebih mudah percaya kepada hal yang menyesatkan. Langkah kedua, periksa hal-hal yang berada dalam kendali Bapak dan Ibu. Pastikan rekening yang terdaftar masih aktif. Jika rekening jarang dipakai, tidak ada salahnya memastikan statusnya di bank. Pastikan identitas sesuai. Jika pernah mengganti KTP, mengganti rekening, pindah domisili, atau ada perubahan status keluarga, pastikan pembaruan data sudah dilaporkan melalui jalur resmi. Langkah ketiga, gunakan kanal resmi untuk bertanya. Datangi kantor cabang lembaga pengelola pensiun sesuai ketentuan atau hubungi layanan resmi yang tersedia. Siapkan dokumen agar petugas bisa mengecek lebih cepat. Dan satu hal yang penting, jangan tersulut emosi saat harus antre. Pada momen tertentu, petugas memang melayani banyak orang dengan pertanyaan serupa. Yang harus dihindari adalah menyimpulkan kebijakan dibatalkan hanya karena dana belum masuk pada waktu yang kita harapkan. Di era informasi seperti sekarang, judul provokatif mudah sekali beredar. Ada yang membuat narasi dramatis agar orang terpancing menonton, membagikan, atau berdebat, padahal proses berskala nasional memang bertahap. Karena itu, sumber paling aman bagi Bapak dan Ibu adalah rujukan resmi, bukan pesan berantai. Sekarang kita bahas soal otentikasi atau pembaruan data berkala, termasuk yang kadang dilakukan lewat aplikasi atau proses digital. Sebagian Bapak dan Ibu mungkin bertanya, bukankah data saya sudah ada sejak lama? Kenapa harus diulang? Jawabannya kembali kepada perlindungan hak. Otentikasi memastikan penerima manfaat benar-benar masih berhak, mencegah dana mengalir ke pihak yang tidak berhak, dan memastikan rekening masih aktif agar dana tidak gagal transfer. Sinkronisasi dengan data kependudukan nasional juga penting untuk meminimalkan kesalahan, terutama pada kasus perubahan status yang membuat hak berpindah ke ahli waris. Proses ini mungkin terasa merepotkan, tetapi tujuannya melindungi hak Bapak dan Ibu sendiri. Di titik ini peran keluarga menjadi sangat penting. Anak-anak dan cucu yang mendampingi orang tua, bantuan Anda bukan sekadar urusan teknis. Itu bagian dari bakti. Bantu orang tua ketika diminta mengisi formulir, ketika harus melakukan otentikasi, ketika harus memperbarui data. Pastikan semuanya diisi dengan benar. Tapi ada satu batas yang harus dijaga. Mendampingi bukan berarti mengambil alih hak. Mendampingi bukan berarti mengontrol keuangan orang tua tanpa izin. Dana pensiun adalah hak orang tua. Tugas keluarga adalah melindungi, bukan memanfaatkan. Banyak konflik keluarga berawal dari uang yang seharusnya menjadi penopang ketenangan di masa tua, tetapi berubah menjadi sumber pertengkaran. Jangan sampai itu terjadi di rumah kita. Sekarang mari kita masuk pada situasi khusus yang sering terjadi. Pertama, bagaimana jika rapel tidak masuk juga dalam waktu cukup lama, sementara sebagian rekan sudah menerima? Jangan langsung menyimpulkan hak hilang. Di dalam sistem administrasi nasional, banyak faktor teknis yang bisa membuat sebagian data masuk jalur verifikasi tambahan. Perbedaan identitas adalah yang paling sering. Singkatan nama, ejaan, atau tanggal lahir yang tidak sama antara data lama dan data terbaru bisa menahan proses otomatis. Kedua, rekening pasif atau dorman. Ketiga, perubahan rekening atau domisili yang belum tercatat sempurna. Keempat, catatan administratif yang perlu dibereskan dulu sebelum pembayaran diproses. Itu bukan pembatalan, itu antrean klarifikasi. Apa langkah paling bijak? Lakukan pengecekan melalui jalur resmi, bukan lewat komentar media sosial, bukan lewat rumor, bukan lewat pesan yang sumbernya tidak jelas. Datangi kantor cabang resmi, sampaikan pertanyaan dengan tenang, tunjukkan dokumen yang relevan, mintalah arahan apa yang perlu diperbarui bila ada data yang belum sinkron. Jangan sungkan, karena itu hak Bapak dan Ibu. Kedua, bagaimana jika nominal yang diterima terasa tidak sesuai dengan perkiraan pribadi?
Banyak orang mencoba menghitung sendiri menggunakan rumus kasar yang beredar, lalu kecewa karena angka yang masuk lebih kecil. Perlu dipahami, perhitungan rapel tidak selalu sesederhana persentase kenaikan dikali jumlah bulan. Ada aturan teknis tentang periode efektif, komponen mana yang menjadi dasar perhitungan, komponen mana yang tidak termasuk, dan variabel lain sesuai ketentuan. Jadi jika ragu, jangan langsung berprasangka. Mintalah rincian perhitungan resmi. Dengan rincian itu, Bapak dan Ibu bisa melihat dasar hitungnya dengan jelas, bukan menebak-nebak. Ketiga, bagaimana dengan janda, duda, ahli waris, atau penerima manfaat pengganti? Pada kasus seperti ini, prosesnya memang bisa lebih sensitif karena menyangkut perubahan status dan dokumen pendukung. Sistem harus memastikan dokumen lengkap agar dana tidak salah salur. Jalur resmi adalah tempat paling aman untuk menyelesaikan, bukan jalur tidak resmi yang menawarkan bisa cepat asal ada biaya. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat sisi lain yang sering luput dibahas, yaitu sisi psikologis. Menunggu pencairan dana saat kondisi ekonomi terbatas itu bukan hal mudah. Hari terasa panjang, kabar kecil terasa besar, isu apapun terasa mendesak. Namun menjaga emosi tetap seimbang itu penting karena stres berlebihan berdampak pada kesehatan. Tekanan darah bisa naik, tidur terganggu, pikiran berputar tanpa henti. Padahal pada banyak kasus, masalah utamanya bukan hilangnya hak, melainkan proses administrasi dan waktu. Daripada energi habis untuk mencemaskan tanggal, lebih baik energi dipakai memastikan data rapi, rekening aktif, dan jalur komunikasi resmi siap digunakan jika diperlukan. Tenang bukan berarti diam tanpa bertanya, tenang berarti tetap jernih sambil menempuh langkah yang benar. Dan ketika rapel itu nanti masuk, saya ingin menyampaikan pesan yang sangat praktis. Jangan biarkan euforia menguasai keputusan. Melihat saldo bertambah tentu menyenangkan, wajar, tapi rapel bukan uang kaget. Itu hak yang tertunda. Maka bijaknya, tahan diri sejenak. Jangan langsung membuat keputusan besar pada hari yang sama. Ambil waktu, catat kebutuhan prioritas, selesaikan kewajiban penting yang tertunda, utamakan kesehatan, sisihkan dana darurat. Banyak orang rapelnya cepat habis karena euforia. Ada yang langsung membeli barang konsumtif, ada yang tergoda investasi cepat untung, ada yang meminjamkan uang dalam jumlah besar karena merasa sedang punya lebih. Lalu beberapa bulan kemudian kondisi kembali berat, bahkan lebih berat karena tidak ada cadangan. Masa pensiun adalah fase menjaga stabilitas, bukan mengejar risiko. Kalau Bapak dan Ibu ingin menyimpan dana, pilih instrumen yang aman dan diawasi resmi. Hindari skema yang menjanjikan keuntungan besar tanpa penjelasan risiko. Pegang prinsip sederhana, kalau terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, biasanya memang tidak realistis. Dan para penipu sering memanfaatkan momen ketika orang baru menerima dana. Mereka datang dengan janji manis, dengan kata-kata meyakinkan, dengan contoh palsu, dengan testimoni yang dibuat-buat. Karena itu kewaspadaan tidak boleh turun hanya karena dana sudah cair. Saya juga ingin menyentuh satu hal yang lebih dalam tentang identitas. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu hidup dalam struktur yang jelas. Ada tugas, ada jabatan, ada peran yang membuat kita merasa dibutuhkan. Saat memasuki masa pensiun, sebagian orang merasa kehilangan identitas, merasa tidak lagi dianggap penting. Perasaan itu kadang makin kuat ketika proses administrasi terasa lambat, seolah-olah perhatian berkurang. Tapi penting untuk memisahkan antara birokrasi dan nilai pengabdian. Pengabdian Bapak dan Ibu tidak hilang hanya karena status berubah. Jejaknya ada dalam pelayanan yang pernah diberikan, dalam pekerjaan yang pernah diselesaikan, dalam dampak yang ditinggalkan untuk masyarakat. Kenaikan dan rapel pada dasarnya adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa negara tetap memperhatikan, meski prosesnya memang tidak selalu secepat harapan. Karena itu, yang perlu kita jaga adalah kesehatan, ketenangan, dan ketepatan langkah. Jangan biarkan kabar yang tidak jelas mencuri tidur Bapak dan Ibu. Jangan biarkan pesan berantai membuat suasana rumah menjadi tegang. Jangan biarkan rasa cemas membuka pintu bagi penipuan. Pegang yang resmi, pegang yang jelas, pegang yang masuk akal, pastikan data rapi, pastikan rekening aktif, dan jika perlu bertanya, bertanyalah di jalur yang benar. Pada akhirnya, saya ingin Bapak dan Ibu mengingat satu hal. Hak yang memang menjadi hak, tidak berubah menjadi tidak hak hanya karena prosesnya bertahap. Yang penting,
kita bersikap cerdas dan tenang, kita menjaga diri dari penipuan, kita menjaga keluarga dari konflik, kita menjaga kesehatan dari stres yang berlebihan, dan kita menjaga hati agar tidak mudah dipermainkan oleh kabar yang sengaja dibuat gaduh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, diberi ketenangan, diberi kekuatan dalam menjalani hari-hari purna bakti dengan damai. Semoga urusan yang sedang ditunggu dipermudah jalannya, dan semoga setiap hak yang memang milik Bapak dan Ibu datang tepat pada waktunya melalui jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.